Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kalins, selamat datang di podcast 1 SKS Siniar Kala Institute. Apa kabar Sobat Kalins? Di kesempatan hari ini kita ada satu narasumber yang sangat berpengaruh di Kala Institute. Ada Bapak Muhammad Taufan Gunawan. Halo, selamat pagi. Kok sepi ya? Kuburannya. Kuburan. Jadi beliau adalah kepala bidang inkubator bisnis yang kita bisa bilang sebenarnya salah satu lembaga gitu ya. Atau mungkin dari Bapak Taufan dulu, mungkin silakan kenalkan diri dulu Pak Taufan. Oke, jadi saya Muhammad Taufan Gunawan ya. Jadi di Kala Institute selain sebagai dosen di Yes. program studi kewirausahaan, saya juga diberikan amanah untuk di lembaga inkubator bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Kala. Oke. Jadi inkubator bisnis ini juga baru terbentuk di 2021 di 18 Juni tepatnya. Oke. Dengan punya misi besar ya, support dan akselerasi bisnis teman-teman mahasiswa ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mau menjalankan bisnis sejak duduk di bangku kuliah, nah inkubator bisnis lah wadahnya gitu. Oke, berarti di sini sebenarnya saya tertarik nih Pak Taufannya. Saya panggilnya Bapak atau Kakak atau Abang? Panggil kakak aja. Oh Kakak, Ya, oke biar baik. lebih akrab. Kak Topan, jadi tadi kan Kak Topan sudah sedikit review, sedikit mention sedikit tentang inkubator bisnis seperti apa. Saya lebih mau tahu dalam peran di dunia pendidikan sendiri, inkubator bisnis ini letaknya di bidang apa seperti itu, Pak Tovan? Jadi inkubator bisnis itu hampir semua perguruan tinggi sekarang sudah menginisiasi yang namanya inkubator bisnis. Oke. Setahu saya bahkan hampir semua fakultas jurusan itu ada program studi kewirausahaan. Oke. Bahkan itu merupakan juga salah satu program unggulan Bapak Presiden ya, bagaimana menciptakan generasi emas 2045 ya. Jadi inkubator bisnis ini punya peran yang cukup signifikan sebenarnya Oke. untuk supporting atau wadah bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia bisnis atau memulai bisnisnya sejak duduk di bangku kuliah gitu. Jadi dulu mungkin pada waktu saya kuliah ini masih berbentuk program-program dari pemerintah ya, berupa dana hibah dan sebagainya. Tapi sekarang saya lihat banyak perguruan tinggi, salah satunya Institut Teknologi dan Bisnis Kala, menginisiasi sendiri lembaganya supaya ada wadah gitu, wadah yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa bisa, ayo buat bisnismu gitu sejak kuliah gitu. Oke, berarti kita bisa bilang sekarang itu ini mungkin sependek pengetahuan saya gitu ya, Kak Tovan ya. Saya pikir inkubator bisnis ini cuman ada di beberapa universitas saja, tapi ternyata sudah ada menjadi salah satu program yang memang diharapkan ada di setiap universitas seperti itu ya Pak Tovan ya. Iya betul, apalagi kalau kita berbicara kampus seperti Kala Institute Ya. yang notabene memang fokus besarnya itu mencetak pengusaha ya, wirausahawan serta karakter-karakter mahasiswa entrepreneur ya. Jadi memang inkubator bisnis itu merupakan hal yang kalau menurut saya wajib dimiliki betul. sebuah institusi yang bergerak atau fokusnya di bidang entrepreneur seperti itu. Yes. Oke. Nah, jadi kalau dari sasarannya sendiri ya, Kak Tovan ya, dari inkubator bisnis ini sendiri, apakah hanya mewadahi mahasiswa saja atau bahkan bisa menjadi wadah untuk para dosen atau lain sebagainya nih, Kak Tovan? Kalau inkubator bisnis di Kala Institute ya, kita punya brand itu Keybox ya. Oke. Keybox. Jadi untuk saat ini ya kita masih fokus di bidang pembinaan bisnis mahasiswa.
walaupun kita tidak memungkiri ke depannya kita akan membuka opportunity juga buat pelaku UMKM di luar sana ya untuk kita support, dan ini tentu bisa berkolaborasi dengan para dosen, tenaga pengajar dalam bentuk pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu poin tridharma perguruan tinggi mereka gitu. Jadi untuk 2 tahun ke depan ini kita masih fokus ke mahasiswa internal dulu ya, sambil ke depan kita mencoba mencari metode ya bagaimana supaya kita bisa lebih banyak berkontribusi untuk luar gitu. Dengan catatan ada peran juga dari pihak dosen, tenaga pengajar dalam bentuk pengaplikasian tridharma perguruan tinggi. Oke. Kayak gitu tuh Sobat Khalid. Saya sebenarnya agak penasaran nih, Kak Tovan. Jadi dari mahasiswa, kalau misalnya nih saya mahasiswa yang belum tahu ide bisnisnya seperti apa, bingung seperti saya mau bikin bisnis sebenarnya ini, tapi tidak tahu apa sebenarnya bisnis yang sesuai dengan bidangku, passionku. Apakah di inkubator bisnis ini akan diwadahi dari bagaimana caranya mahasiswa ini diajarkan untuk dari bikin konsepnya sampai akhirnya packaging, sampai akhirnya ada profit revenue dan lain sebagainya nih Kak Tovan. Oke, jadi di inkubator bisnis ya, jadi kita punya program itu 3 tahap sebenarnya. Oke. Ada pra inkubasi, terus inkubasi, setelah itu ada tahap namanya graduation ya, jadi di tahap launching. Jadi saya mau jelaskan masing-masing tahapannya ya. Yes. Jadi tahapan pertama itu pra inkubasi memang diperuntukkan bagi teman-teman mahasiswa Kala Institut yang memang tertarik untuk menjalankan usahanya sejak duduk di bangku kuliah. Oke. Jadi kita punya target 6 bulan dalam proses seluruh inkubasi, dalam program inkubator bisnis itu teman-teman mahasiswa sudah bisa punya MVP, minimum viable product, dengan ada juga yang sampai tahap di transaksi ya. Jadi targetnya kita memang tetap selain punya produk, dia ada transaksi bisnis. Yes. Jadi di tahap awal itu ada pra-inkubasi. Di pra-inkubasi memang ini asumsinya adalah banyak teman-teman yang datang dengan ide saja, belum punya bisnis gitu. Oke. Di pra-inkubasi itu ada standar supaya dia bisa masuk di inkubasi. Pertama, dia harus bisa melalui 4 workshop besar. I see. Harus mengikuti 3 seminar yang kita jalankan. Nah, itu masa tahap pra-inkubasi. Setelah itu ada seleksi teman-teman yang memang berkomitmen menjalankan idenya nanti yang masuk di inkubasi itu sendiri. Tapi ide ini punya batasan. Ide itu harus sudah punya juga yang namanya prototype product. Walaupun belum ada transaksi. Nah, nanti setelah idenya mantap di pra-inkubasi dan sudah keluarkan prototype produk, misal dia mau buat apa atau bisnisnya mau bergerak di bidang apa, itu sudah ada semua, barulah dia dimasukkan di inkubasi bisnis. Kalau di inkubator bisnis di tahap inkubasi itu nanti dia ada program coaching ya, dengan salah satu coach juga ya, kita akan hadirkan fasilitasi, terus ada mentor ya, dengan 4 mentor ahli, masing-masing itu terdiri dari tenaga dosen yang ada di Kala Institut, yang kita ketahui kalau di Kala Institut itu dosen-dosennya itu perpaduan antara akademisi dan praktisi. Iya, betul. Jadi ya ini keuntungan kita sebenarnya kalau di kampus ya, karena banyak dosennya itu ternyata praktisi juga. Jadi kita bisa mentoring langsung gitu. Yang kedua, kita punya nanti ada pendampingan khusus ya. Jadi setiap satu kelompok usaha atau usaha itu ada pendampingan dari satu mentor ya. Jadi ada mentor ahli, ada juga mentor yang mendampingi gitu. Mentor ahli ini di bidang finance, marketing ya, bagian SDM dan bagian operasional ya, yang nantinya didaulat menjadi mentor ahli. Dan mentor ahli ini sumbernya baik dari eksternal ya, ataupun di internal Kala Institut. Nah, setelah proses inkubasi, setelah mahasiswa punya transaksi bisnis ya, jadi bisnis itu kalau dia dalam tahap ide harus dibuat dalam bentuk prototype produk. Setelah produk ada namanya MVP, dan MVP ini harus ada transaksi supaya bisa dikategorikan bisnis. Yes. Itu misal sudah ada
perputaran uang lah ya, seperti itu. Jadi setelah itu barulah masuk, kita mau target di legalitas. Kita urus legalitas dan sebagainya, mengurus NIB. Setelah sudah lengkap semua packaging dan sebagainya, baru kita launching untuk masuk di tahap graduation. Tahap graduation ini scale up, dan memang kebanyakan kayak kemarin di awal itu banyak teman-teman kita mahasiswa yang mungkin sudah mulai mau buka cabang gitu ya, atau mau memperbanyak produksian ya, produksi produknya gitu, mau menaikkan omset dan sebagainya, itu masuk di tahap graduation. Jadi nanti istilahnya kita support mereka untuk mengembangkan bisnis di luar gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kayak gitu tuh Sobat Kalins. Jadi mungkin kita ada 3 tahap ya, Kak Tovan ya. Yang pertama ada pra-inkubasi, yang kedua ada inkubasinya sendiri, dan yang ketiga itu ada graduationnya, bahkan sampai di tahap legalitasnya, Sobat Kalins. Jadi benar-benar diajarin dari awal sekali sampai akhirnya, bahkan ada beberapa yang mau expanding produknya seperti apa, legalitasnya seperti apa gitu ya. Nah, tadi sebenarnya dari Kak Tovan sempat bahas tentang yang mewadahinya itu kan ada dari dosen praktisi dan lain sebagainya gitu ya, ada yang internal dan eksternal juga. Kalau dari Kak Tovan sendiri nih, menempatkan dirinya sebagai kepala bagian inkubator bisnis di Kala Institute, dari Kak Tovan melihat seberapa susah atau suka dukanya atau tantangannya Kak Tovan untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa Kala Institute yang dari awal terbukanya inkubator bisnis ini sampai sekarang, Kak Tovan. Jadi betul ya, jadi memang tantangan terbesar sebenarnya itu menjaga apinya ya, menjaga api dari mahasiswa ini supaya tetap semangat dari awal sampai akhir dalam menjalankan bisnis gitu. Karena jangankan mahasiswa ya, masyarakat pada umumnya saja membuat bisnis itu tidak mudah gitu. Betul. Motivasinya kita naik turun, belum lagi kalau mahasiswa itu ada tugas kuliah dan sebagainya. Itu butuh memang betul-betul komitmen yang kuat, dan ini memang salah satu misi dari inkubator bisnis sendiri ya. Jadi makanya kita nanti di seminar di pra-inkubasi itu nanti ada materi leadership ya dan mindset entrepreneur yang mereka harus ikut. Kalau nggak ikut mereka nggak bisa lanjut gitu. Gitu. Jadi memang harus di pra-inkubasi itu betul-betul harus selesai di mindset ya, leadershipnya bagaimana nanti dia menjadi business owner yang tangguh dan sebagainya gitu. Terus di inkubator itu sendiri ya, memang kita punya banyak tantangan. Insya Allah tahun ini kita coba inovasi itu di bantuan permodalan sebenarnya. Karena di tahap kemarin itu ada salah satu kendala, yaitu banyak teman-teman mahasiswa ketika mau pengembangan bisnis ya, misal membuat produk dalam jumlah yang banyak gitu, setelah produknya sudah masuk tahap valid dan sebagainya, itu terkendala di biaya gitu. Nah, jadi kita insya Allah tahun ini ya sampai tahun depan kita berusaha untuk bagaimana bisa memfasilitasi bantuan permodalan, kita sebutnya dana stimulan. Ya, jadi dana stimulan itu sifatnya support ya untuk teman-teman mahasiswa, dengan catatan mereka melalui tahapan-tahapan yang ada di inkubator bisnis. Jadi Pak Adi ya, jadi inkubator bisnis itu program ya. Jadi mahasiswa itu harus mendaftar mulai mengikuti dari tahap awal. Jadi teman-teman mahasiswa itu nggak bisa masuk nanti di tengah-tengah proses. Walaupun dia bilang, wah Pak, saya sudah punya bisnis berjalan nih, saya mau langsung masuk di inkubasi, tidak mau masuk pra-inkubasi, itu nggak boleh. Jadi kita harus melalui semua tahapannya. Jadi nanti adik-adik ketika insya Allah tanggal 7 ya, kita resmi kick off ya. Pertama inkubator bisnis buka pendaftaran untuk batch 2023-2024. Insya Allah, jadi adik-adik Kala Institute ya, mahasiswa mulai dari angkatan 1 ya, yang mau tamat sekarang itu masih bisa ya. Kita ada toleransi untuk alumni sampai dengan angkatan baru, silakan mendaftar ya. Jadi tidak ada sekat nanti kamu tahun kedua atau tahun ketiga baru bisa daftar. Itu semua bisa daftar gitu. Dan bisa juga membuat kelompok bisnis lintas angkatan. Nah, ini salah satu poin menarik ya sebenarnya di Kala Institute, karena kita punya 4 program studi yang sebenarnya saling mendukung, Pak Adi. Kita ada program studi kewirausahaan, bisnis digital, sistem informasi maupun manajemen retail. Ini semua saling terhubung sebenarnya. Jadi banyak model bisnis yang kita bisa jalankan ketika berkolaborasi. Jadi tidak melulu misal mahasiswa satu program studi itu berkelompok sesamanya, bisa juga lintas
program studi gitu. Seperti itu. Oke, jadi menarik sih sebenarnya Kak Tovan ya. Berarti tidak ada batasan dari mahasiswa selama mereka mau berkolaborasi Betul. antar angkatan, antar program studi, karena tujuan output akhirnya adalah bagaimana caranya membangun bisnis Betul yang sekali. berjalan gitu Betul ya sekali Kak Pak Adi. Tovan. Oke. Nah, kalau dalam konteks perguruan tinggi, kita bicara inkubator bisnis di perguruan tinggi Kak Tovan. Ini mungkin mahasiswa ada kadang yang masih bingung, apalagi yang maba di tahun 2023 yang masih baru-baru ini masih bingung ini sebenarnya kalau kita mau akses informasi inkubator bisnis atau misalnya mau coba jalan-jalan, mereka sebenarnya sudah punya bisnis atau bahkan mau bikin bisnis itu bagaimana caranya untuk bisa reach out ke Kak Tovan, apakah ada websitenya atau mungkin dari Kak Tovan, oke silahkan kita bisa sharing-sharing atau gimana nih Kak Tovan? Jadi tahapannya memang kita masuk ke program ya. Hmm, Jadi saya mulai tahun ini sebenarnya kita mau merapikan sistem ya. Jadi nanti oke. semua terintegrasi. Lagi pembangunan website juga. Kita lagi menyusun website yang nanti memudahkan teman-teman mendapat informasi gitu. Tapi sebenarnya pintunya itu di pendaftaran nanti. Jadi misal teman-teman mahasiswa baru yang belum tahu apa itu inkubator, nanti daftar aja dulu. Oke. Daftar aja karena kenapa? Dari situ nanti informasi-informasi kita akan share. Oke. Karena kadang agak agak susah juga ya kalau mahasiswa itu sifatnya mau konsultasi langsung walaupun kita tahu ini bisnisnya apa gitu. Ya, betul 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 betul. Karena banyak kejadian fun fact-nya itu bahwa banyak mahasiswa ternyata masih di tahap ID atau bisnis temannya dia konsul ke kita gitu. Terus misal kita bilang oke, pekan depan kita ketemu lagi ya, kita bahas ini, kamu selesaiin dulu ini gitu, itu nggak datang lagi gitu. Ya, Jadi kita mau memposisikan mana yang betul-betul mau berbisnis atau sekedar curhat aja gitu, atau ya. menyalurkan curhat teman gitu. Betul Nah ini betul. ini biasa kita kesulitan juga gitu. Betul Makanya betul kita betul. mau rapikan dalam bentuk sistem. Jadi teman-teman baik yang sudah punya bisnis atau masih tahap idea silahkan daftar aja gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm. nanti ikuti sistemnya, polanya nanti kita sediakan mentor pendamping dan mentor ahli. Jadi silahkanlah pada saat tahap inkubasi itu silahkan curhat securhat-curhatnya gitu. Oke. Gali segali-galinya pengetahuan dan benahi bisnisnya. Karena setelah tahap inkubasi baru kita tahap graduation. Jadi betul-betul nanti ketika bisnisnya betul-betul ada transaksi, sudah layak scale up dan sebagainya, legal, baru kita launching. Oke. Ini sebenarnya lebih ke arah pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya saya menempatkan diri saya sebagai mahasiswa, Kak Tovan, kapan saya harus ke inkubator bisnis? Apakah memang inkubator bisnis ini sebagai wadah yang oke, bebas aja setiap mahasiswa yang mau em, memasukkan bisnisnya atau dalam Kala Institut sudah ada programnya nantinya ke depannya atau seperti apa nih Kak Tovan? Jadi inkubator bisnis itu ibaratnya biasa juga disebut sebagai inkubator bisnis akselerator ya. Yes. Akselerator itu mempercepat. Hmm, Jadi kalau kita sebenarnya melihat ya kurikulum ya yang ya. ada di Kala Institut, sebenarnya itu kurikulum memang yang sudah didesain sedemikian rupa Oke. untuk teman-teman mahasiswa itu menjadi wirausaha atau profesional. Makanya sebenarnya walaupun tanpa inkubator, kalau dia rajin ikut kuliah, masuk Iya. aktif dari semester 1 sampai akhir, insya Allah dia bisa buat bisnis gitu dan punya knowledge yang pas ya secara teoritis maupun praktis itu tentang bisnis. Tapi dengan hadirnya inkubator bisnis, mereka bisa mengakselerasi diri. Mhm. Wah, kayaknya saya nggak perlu tunggu sampai wisuda nih untuk buat Ya, bisnis. betul, Saya mau deh betul. bulan depan atau tahun depan punya bisnis gitu. Jadi sambil kuliah ada income gitu. Nah, inilah tugasnya inkubator, Inkubator bisnis. Jadi bisnis. kalau teman-teman merasa wah saya belum siap ini, saya masih harus kuliah, nggak apa-apa, nggak join gitu. Tapi kalau misal ada niat nih gitu, wah boleh nih gitu. Apalagi kan kalau kita lihat di Kala Institut memang culture yang dibangun itu entrepreneur banget ya. Yes. Pertama lokasinya ada di mall ya, yang notabene mall kita tahu itu adalah pusat transaksi bisnis yang Betul. cukup besar ya. Terus teman-teman memang di input dengan materi-materi kuliah yang memang sudah didesain untuk goalsnya menjadi entrepreneur dan sebagainya. Nah, pastinya akan merangsang untuk dia
mau secepat mungkin jadi entrepreneur gitu. Makanya inkubator bisnis. Intinya adalah kalau ada niat atau pikiran untuk menjadi entrepreneur, silahkan daftar. Oke. Kita terbuka gitu. Tapi nggak boleh nanti istilahnya, wah nanti aja deh. Harus komitmen Ya gitu harus ya. komitmen. Oke. Karena bisnis itu merupakan suatu proses. Iya. Jadi jangan sampai mahasiswa menjadikan itu semacam eh, momentuman aja. Nah, ini yang kita harus bedakan. Jadi banyak saya lihat mahasiswa itu menjadikan wirausaha itu momentuman. Misalnya dia nanti mau membuat produk atau bisnis ketika ada mata kuliah gitu yang Ya, mengharuskan dia, misal betul. kamu buat ini nanti jadi tugas final atau apa baru dia buat. Itu nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi saya mau mengajak mahasiswa untuk step by step lah. Yes. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalau step ini saja dia tidak mau jalankan, ya pertanyaan besar gitu. Apakah betul-betul dia mau berbisnis atau tidak gitu. Betul. Kalau proses ini saja dia tidak mau jalankan gitu. Padahal proses ini 100% kita support ya. Mereka tinggal menjalani aja gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Oke. Padahal kalau kita bicara soal bisnis, justru proses di awalnya itu yang paling penting gitu ya. Betul. Bukan setelah-setelahnya atau gimana. Itu mah semuanya penting, tapi justru ideation dari awalnya, bagaimana caranya, oke, nanti proses bisnisnya akan seperti apa. Justru itu yang menjadi, kalau misalnya itunya tidak kuat, akarnya tidak kuat, Ya, betul. ujung-ujungnya nanti akan berpengaruh ke hasil akhirnya, seperti itu ya. Betul sekali. Oke, siap. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit kali ya, Kak Tovan ya. Sejauh ini tentu dari awal berdirinya inkubator bisnis sampai detik ini, Sobat Kalins itu sudah banyak sekali bisnis-bisnis yang berkembang. Tapi mungkin boleh di-spill dikit, dari Kak Tovan ada beberapa bisnis mahasiswa yang saat ini lagi berkembang atau bahkan yang sudah punya karyawan, punya omset dan lain sebagainya, Kak Tovan. Oke, jadi untuk sampai di tahap ini sebenarnya karena kita evaluasi terus ya program Ya. kita. Jadi memang di tahun ini baru kita buat yang mekanismenya seperti ini. Ada tahap pra-inkubasi. Kemarin itu sistemnya mereka buat prototyping, baru langsung konsul ke kita ya. Makanya kita rubah nih karena banyak teman-teman yang menjadi prototipenya setelah misal lewat masa tertentu, misal ada mata kuliah dan sebagainya, mereka nggak fokus lagi gitu. Betul. Nah, jadi sekarang itu kita buat berbeda ya, makanya ada nanti tersistematis ya dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalau sekarang itu mahasiswa rata-rata memang sudah ada punya bisnis ya, dan istilahnya sudah punya produk dan dijual gitu. Tapi kalau sampai ke tahap punya karyawan berapa itu belum. Oke. Karena saya paham banget kenapa mereka belum ambil karyawan, karena mungkin mereka masih mau in charge ya, masih mau belajar juga di bisnisnya, bagaimana dia membangun sendiri gitu. Dan yang kedua mungkin cash flow ya, atau budgetnya belum ada nih untuk rekrut karyawan gitu. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, salah satu ciri entrepreneur itu memperkerjakan orang gitu. Oke. Jadi bedanya pedagang sama entrepreneur itu, kalau entrepreneur itu punya karyawan Yes. ya. Kalau pedagang itu tidak harus ya. Oke. Terus entrepreneur itu create value. Kalau pedagang itu cari selisih. Oke. Ya, jadi saya tanya biasa, kamu mau jadi entrepreneur atau pedagang? Ya, jawabannya entrepreneur. Makanya entrepreneur itu bukan cuma tentang membuat bisnis, tapi membangun manusia itu sendiri juga. Oke. Nah, itu tadi Sobat Kalins, kita hasil diskusi dengan Pak Tovan Gunawan tentang bagaimana inkubator bisnis itu yang ada di Kala Institute. Jadi kalau kita bisa bilang, yang saya paling tangkap sih karena saya sendiri, Kak Tovan, itu sempat di tahap kayak oke, mau bikin bisnis tapi kayak maju mundur. Nah, di sini Sobat Kalins sudah diwadahi dan ini bisa dibilang gratis gitu ya, Pak Kak Tovan ya. Free untuk Free kan? teman-teman Kala Institute khususnya ya. Jadi, Semuanya free, luar biasa. Jadi semuanya free. Teman-teman atau Sobat Kalins yang mau mendaftarkan, silakan bisa langsung menghubungi Kak Tovan Gunawan untuk bisa sekedar sharing, ngobrol bisnisnya, dan yang paling penting adalah komitmen untuk mengikuti tahapan-tahapan yang nanti akan diberikan oleh tim inkubator bisnis seperti itu. betul sekali. Oke, kurang lebih seperti itu ya bincang-bincang kita kali ini, Sobat Kalins.
Jangan kemana-mana, nanti kita bakalan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk follow dan terus update sosial media kita mengenai Info Kala Institute, Inkubator Bisnis, ada di berbagai platform sosial media kita di @kala institute. Kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat Kalins.